Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2021, baik itu secara daring ataupun semi daring. Dalam rangka untuk pelaksanaan ANPK bisa berjalan sukses lancar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para proktor di madrasah ataupun di sekolah masing-masing terkait dengan persiapan tahap pelaksanaan sampai dari awal sampai akhir pelaksanaan. Nah, apa saja yang akan kita persiapkan terkait dengan hal-hal yang harus kita persiapkan terkait dengan teknis pelaksanaan ANPK tahun 2021, utamanya adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh proktor. Yang pertama, untuk moda daring, tahap yang harus dilakukan mulai dari tahap persiapan adalah: 1. Memastikan instalasi jaringan yang ada di laboratorium atau tempat pelaksanaan itu dalam kondisi yang baik dan normal. Yang kedua adalah memastikan koneksi internet stabil dan dedicated. Untuk pelaksanaan asesmen, minimal bandwidth yang dibutuhkan adalah rasio 12 Mbps per 15 komputer klien. Ini belum termasuk komputer server yang full online dengan menggunakan moda daring. Yang ketiga, memastikan UPS pada modem, router ataupun komputer proktor. Ini dilakukan dalam rangka untuk antisipasi jika terjadi listrik padam ataupun listrik mati di tempat pelaksanaan. Yang keempat, memastikan koneksi internet stabil untuk pelaksanaan asesmen dengan pertimbangan poin 2 tadi, rasionya adalah 12 Mbps per 15 komputer klien. Yang kelima, memasang proktor browser online pada komputer proktor. Ini nanti yang digunakan untuk memberikan akses kepada klien, utamanya adalah memberikan tokennya. Untuk mendapatkan token ini nanti akan berasal dari komputer proktor. Yang keenam, memasang exam browser klien pada komputer peserta. Dan yang terakhir, tahap persiapan yang harus dilakukan oleh proktor adalah memastikan bahwasanya komputer proktor dan komputer klien itu bisa berjalan secara normal dan juga terbebas dari virus. Itu diantaranya ada 7 tahapan persiapan yang harus dilakukan oleh proktor. Masih mode daring, tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan kegiatan harian. Di sini hari pertama dan kedua meliputi sebelum pelaksanaan asesmen yang perlu diperhatikan oleh proktor adalah: yang pertama, memastikan kembali koneksi internet dalam keadaan stabil dan memadai. Yang kedua, menjalankan proktor browser online pada komputer proktor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah memasukkan ID proktor dan password yang didapatkan melalui web ANPK untuk login. Menyalakan komputer peserta keseluruhan dan juga menjalankan exam browser klien dan memastikan tampilan layar di klien itu dalam keadaan masuk laman login. Dan yang kelima adalah mengedarkan daftar hadir peserta oleh pengawas setiap sesinya. Yang daftar hadir ini bisa didapatkan melalui web ANPK.
tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan urutan-urutannya oleh proktor adalah yang pertama, mengaktifkan sesi di menu status tes dengan cara masuk menu kelompok tes, kemudian pilih sign on, kemudian klik save change dan uncheck siswa yang belum hadir. Rilis token jika token sudah dirilis oleh pusat. Yang keempat, memastikan seluruh peserta yang hadir berhasil login dan melaksanakan asesmen. Jangan sampai ada seorang peserta pun yang tertinggal. Memastikan yang terakhir, seluruh peserta yang hadir sudah menyelesaikan asesmen. Cek pada komputer proktor untuk status dari peserta, apakah sudah selesai atau belum. Berikutnya yang terakhir adalah isi berita acara, mencetak dan kemudian menandatangani. Yang terakhir, pada tahapan setelah asesmen, seorang proktor tugasnya adalah memindai atau men-scan daftar hadir dan berita acara yang sudah ditandatangani, terus kemudian mengupload atau mengunggah hasil pindaian tadi ke web ANBK. Ini bisa dikerjakan bersama-sama, kerjasama dengan operator di satuan pendidikan masing-masing. Dan jangan lupa yang paling penting adalah catat permasalahan-permasalahan yang muncul atau yang ditemukan di lapangan terkait dengan segala sesuatunya. Jika terjadi masalah nanti untuk dilaksanakan pada hari berikutnya. Sementara untuk yang menggunakan mode semi daring, yang perlu diperhatikan adalah pada tahap persiapan, yang pertama memastikan instalasi jaringan sudah juga berjalan dengan baik dan normal, memasang UPS pada komputer proktor, memastikan koneksi internet stabil, ini diperuntukkan untuk komputer server. Terus kemudian yang keempat, instalasi VHD Fresh ANBK versi 13.001 dan juga proktor browser semi online pada komputer proktor. Yang kelima, melakukan pembaharuan atau patching dan juga registrasi ID proktor sesuai dengan petunjuk yang sudah dirilis pada web ANBK. Yang keenam, setelah melakukan pembaruan patching berhasil, terus kemudian langkah selanjutnya adalah sinkronisasi. Yang ketujuh, setelah berhasil melakukan sinkronisasi, lakukan copy VHD hasil sinkronisasi yang kemudian kita simpan di HD eksternal dalam bentuk zip. Memasang TR atau transfer respon dan kemudian memasang example client pada komputer peserta. Dan yang terakhir, memastikan komputer proktor dan komputer peserta berjalan dengan normal dan terbebas dari virus. Itu tahapan-tahapan persiapan untuk penggunaan mode semi daring. Pada tahap pelaksanaan meliputi sebelum pelaksanaan, diantaranya pastikan flash disk yang digunakan untuk TR atau transfer masih terpasang dan aktif untuk sharing. Yang kedua, menyalakan komputer proktor, menjalankan virtual machine lewat proktor browser semi online pada komputer server. Yang keempat, login CBDC dan memastikan status aktif. Menyalakan komputer peserta klien, menjalankan exam browser klien sampai memastikan pada masuk laman login. Yang kelima, mengedarkan daftar hadir peserta oleh pengawas setiap sesinya. Pada tahapan berikutnya saat pelaksanaan adalah yang pertama, mengaktifkan sesi di menu status tag dengan cara masuk menu kelompok tes, pilih sign all, klik save change dan uncheck siswa yang belum hadir. Rilis token, memastikan seluruh peserta yang hadir berhasil login dan melaksanakan asesmen. Memastikan seluruh peserta yang hadir sudah menyelesaikan asesmen, bisa dicek dan dicek pada komputer proktor status kaitannya dengan peserta yang sudah menyelesaikan ataupun yang belum.
Yang keenam, upload hasil peserta dan memastikan seluruh hasil jawaban peserta berhasil terupload. Yang ketujuh, cetak laporan pelaksanaan dan ditandatangani oleh proktor dan pengawas. Terus kemudian yang kedelapan, mengisi berita acara, mencetak dan menandatangani. Terus kemudian yang kesembilan, backup data, source, simpan ke flash disk atau HDD eksternal untuk mengamankan hasil pelaksanaan di setiap sesinya. Terakhir, pada tahapan setelah pelaksanaan di setiap sesinya, jangan lupa di sesi yang terakhir itu nanti yang harus dilakukan oleh proktor adalah mengcopy VHD hasil asesmen di setiap harinya dan juga backup source ke HDD eksternal. Jika dilakukan di setiap sesi akan lebih baik. Jika dilakukan di akhir sesi yang kedua, zip file hasil TR dan memindahkan ke HDD eksternal. Dan yang ketiga adalah memindai scan daftar hadir, berita acara, dan juga mengunggah hasil pindai ke web ANPK. Dan jangan lupa yang terakhir adalah catat persoalan apa saja yang muncul ataupun yang ditemui di lapangan ketika pelaksanaan ANPK di setiap sesinya, baik mulai dari persiapan sebelum pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan di setiap sesinya. Begitu sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.